Kalau Bapak Ibu landing di Bandara Somlaki, ada kelihatan danau kecil, rawa. Itu akan kita kembangkan, kita jadikan sebagai salah satu objek wisata. Jumpa lagi dengan saya, Jonias Wilhelmus Olmeda, aktivis pemerhati korupsi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Pada edisi ini, saya akan mengulas sedikit tentang destinasi Danau Mulu. Tentunya dengan tetap berada di bawah sorotan tema, yaitu mengungkap fakta di balik data. Sampai kapan kita sembunyi, sampai kapan ale lukai, sampai hati ale bikin begini. Mau sampai kapan beta menangis, sampai kapan ale sakiti, saya pergi dan jangan kembali. Sahabat pemerhati korupsi di mana saja berada, setelah dilantik menjadi Bupati Maluku Tenggara Barat periode 2017-2022 pada tanggal 22 Mei tahun 2017, maka Bupati Petrus Fatolon SH.MH kemudian mendeklarasikan program unggulannya, yaitu mengubah salah satu tempat pemandian hewan atau genangan atau sejenis rawa yang terletak di kawasan hutan Desa Lorulung, Kecamatan Wertamrian, menjadi destinasi wisata dengan intervensi APBD pada tahun anggaran 2018 sebesar kurang lebih 30 miliar rupiah. Kalau Bapak Ibu landing di Bandara Somlaki, ada kelihatan danau kecil, rawa. Itu akan kita kembangkan, kita jadikan sebagai salah satu objek wisata. Anggaran yang kita sediakan untuk intervensi objek wisata tersebut ada hampir 30 miliar yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2018. Karena terkesan program pengembangan destinasi wisata Danau Lorulung ini yang munculnya begitu mendadak atau tiba-tiba ini, maka kemudian ada dugaan kuat bahwa pembangunan lokasi destinasi wisata ini pun tanpa melalui pentahapan yang diawali dari proses-proses perizinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebelum dimulainya pekerjaan proyek, sehingga tidak selaras dengan kajian-kajian sebagai berikut. Yang pertama, rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2017-2022. Yang kedua adalah rencana induk pariwisata atau Riparda Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Yang ketiga adalah master plan pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Dan yang keempat, izin lingkungan, analisa dampak lingkungan atau AMDAL pembangunan danau wisata Lorulung tersebut. Terhadap kelalaian tersebut, maka pada tanggal 28 Februari 2019, Gubernur Maluku Dr. Andus Murad Ismail melalui sekretaris daerah kemudian melayangkan surat teguran yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan Tanimbar Bapak Petrus Fatolon SH.MH yang isi ringkasnya meminta pemerintah daerah Maluku Tenggara Barat untuk menghentikan sementara semua kegiatan-kegiatan
pembangunan di lokasi wisata terpadu Danau Rurun sampai selesai proses pengadaan tanah. Ironisnya adalah surat teguran Gubernur Maluku tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Bupati Petrus Pataloon SH.MH. Hal ini dibuktikan dengan masih terus diintervensi berbagai kegiatan-kegiatan fisik pada tahun anggaran 2019 di lokasi destinasi wisata Danau Rurun tersebut. Alhasilnya adalah proyek yang telah menelan APBD mencapai kurang lebih 50 miliar tersebut akhirnya terbengkalai dan tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh masyarakat. Proyek ini kemudian diklaim sebagai proyek yang hanya menghambur-hamburkan uang rakyat di saat rakyat Tanimbar sementara bergumul dengan kemiskinan dan kemelaratan yang panjang. Pemerhati korupsi di mana saja berada. Bahwa dari hasil penelusuran, kami kemudian menemukan sejumlah kejanggalan pada pelaksanaan beberapa kegiatan fisik yang dipusatkan di lokasi destinasi wisata Danau Rurun tersebut. Pada kurun waktu tahun 2018 dan 2019, di mana kegiatan-kegiatan tersebut antara lain yang pertama, pembangunan jalan masuk dan parkiran lokasi Danau Rurun. Kegiatan ini dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan sumber pembiayaan dari APBD tahun anggaran 2018 sebesar Rp2.500.000.000, di mana proyek ini dimenangkan oleh PT Alia Putra Perkasa dengan alamat Jalan Cendrawasih nomor 15, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Informasi yang berhasil kami himpun dari berbagai sumber menyebutkan bahwa ternyata paket pekerjaan jalan masuk dan parkiran di lokasi wisata Danau Rurun pada tahun anggaran 2018 ini kemudian sama sekali tidak dilaksanakan atau tidak dikerjakan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja oleh pemerintah daerah dan kontraktor penyedia pada saat itu. Namun anehnya, proyek pekerjaan tersebut kembali dianggarkan pada APBD perubahan tahun 2018 dengan intervensi anggaran sebesar Rp7.900.000.000. Proyek ini diberi nama pembangunan jalan masuk dan parkiran lokasi Danau Rurun lanjutan. Proyek tersebut dimenangkan oleh PT Putra Tanimbar Sejahtera, salah satu perusahaan bodong yang kemudian diketahui bahwa perusahaan ini baru didirikan pada awal tahun 2018. Pembangunan talut dan penimbunan Danau Rurun. Pada item pekerjaan ini, pemerintah Maluku Tenggara Barat menganggarkan sebesar Rp5 miliar. Proyek ini dimenangkan oleh PT Putra Tanimbar Sejahtera yang juga sebagai pemenang proyek pembangunan jalan masuk lokasi Danau Wisata Rurun tahap lanjutan tahun 2018 kemarin. Tidak diketahui persis bahwa kegiatan pembangunan talut dan penimbunan tersebut dikerjakan kapan, namun kegiatan yang nomenklaturnya sama kembali dianggarkan pada APBD perubahan tahun 2018 dengan nama pembangunan talut dan penimbunan Danau Rurun lanjutan dengan menghabiskan APBD sebesar Rp2 miliar. Perusahaan pemenang tender kegiatan ini adalah CV Somaki Mandiri yang juga termasuk salah satu perusahaan bodong dalam lingkaran perusahaan-perusahaan dadakan yang baru dibentuk pada awal tahun 2018 tersebut. Namun pada APBD Induk 2019 kegiatan ini kembali dianggarkan dengan nama kegiatan pembangunan talut dan penimbunan Danau Rurun tahap 2. Anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan tahap 2 ini adalah sebesar Rp2.500.000.000. Proyek tersebut kemudian dimenangkan juga oleh CV Somaki Mandiri, si pemenang proyek tahun 2018 pekerjaan lanjutan tersebut.
Yang ketiga, kegiatan pembersihan Danau Lurun. Untuk melakukan pembersihan Danau Lurun, pemerintah daerah Maluku Utara Barat pada tahun 2018 kemudian mengalokasikan sebesar 2.500 juta rupiah untuk membiayai kegiatan tersebut. Proyek ini dimenangkan juga oleh CV Somlaki Mandiri. Proyek ini kemudian diketahui bahwa sama sekali tidak pernah dilaksanakan atau dikerjakan, dan pada akhirnya menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan kemudian oleh BPKRI Provinsi Maluku kemudian merekomendasikan untuk pengembalian dana proyek tersebut yang pada saat itu telah dicairkan uang muka 20% sebesar 475 juta rupiah. Nah, terkait dengan kapan pengembaliannya, bukti pengembaliannya, hanya Dewa saja yang tahu. Kegiatan-kegiatan fisik lainnya yang sempat kami inventarisir di lokasi wisata Danau Lurun tersebut pada tahun anggaran 2018 maupun tahun anggaran 2019 antara lain: yang pertama, pembangunan gedung restoran sebesar 1.967 juta rupiah. Yang kedua, pembangunan koteks sebesar 596 juta rupiah. Yang ketiga, pembangunan wahana wisata sebesar 780 juta rupiah. Yang keempat, pembangunan taman sebesar 184 juta rupiah. Yang kelima, pembangunan jalur pejalan kaki atau pedestrian dengan alokasi anggaran sebesar 823 juta rupiah. Yang keenam, pembangunan fasilitas penunjang Taman Anggrek sebesar 198 juta rupiah. Yang ketujuh, pembangunan fasilitas penunjang koteks sebesar 596 juta rupiah. Yang kedelapan, pembangunan pasar dan ruko di Danau Wisata Lurun dengan pagu anggaran sebesar 1.800 juta rupiah. Dan yang kesembilan, pembangunan gapura masuk Danau Wisata Lurun dengan alokasi anggaran sebesar 800 juta rupiah. Dari pembangunan fasilitas-fasilitas fisik sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, kemudian meninggalkan sejumlah permasalahan, di mana antara lain: yang pertama, pengalihan lokasi kegiatan dana alokasi khusus atau DAK bidang pariwisata dari lokasi pengembangan wisata Pulau Matakus ke Danau Wisata Lurun yang bukan merupakan lokasi pengembangan wisata, yang diduga dilakukan tanpa melalui kajian-kajian dan mekanisme yang berlaku. Yang kedua, terdapat pembangunan fasilitas fisik di Danau Wisata Lurun yang belum selesai atau mangkrak, dan bangunan-bangunan tersebut saat ini telah mengalami kerusakan. Yang ketiga, terjadi hutang pihak ketiga berjumlah puluhan miliar rupiah yang kemudian membebani APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar saat ini setiap tahun berjalan. Yang keempat, Danau Wisata Lurun sampai saat ini belum selesai dibangun, dan yang terjadi adalah destinasi wisata tersebut sama sekali tidak bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Akibat belum diselesaikannya hak-hak masyarakat atas lahan yang dipergunakan untuk pembangunan destinasi wisata tersebut, maka saat ini masyarakat adat kemudian melakukan sweri atau sasi adat menggunakan tembok beton yang dihampar sepanjang pintu masuk Danau Wisata Lurun tersebut. Selain hak-hak masyarakat atas lahan dan juga pembayaran pekerjaan kepada penyedia, namun ada juga hutang milik masyarakat kepada penyedia atas upah kerja, sewa peralatan maupun terhadap material lokal masyarakat yang telah dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada lokasi destinasi wisata Danau Lurun tersebut, dengan nilai mencapai miliaran rupiah yang menjadi hutang
sejak tahun 2018-2019 hingga saat ini. Enak sekali kamu kenapa kamu kasih tapi derita punya upah ini bukan orang. Ade, kakak dong. Dari larang mati lapar. Aduh, Lalu sama apa kamu? Beta yang produksi lo. Ya ambil. Terhadap sejumlah temuan yang telah kami paparkan di atas, sesungguhnya telah kami laporkan kepada aparat penegak hukum baik di daerah maupun di pusat sebagai temuan perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan negara maupun keuangan daerah. Namun faktanya adalah hingga saat ini kasus tersebut belum juga ditangani secara baik oleh aparat penegak hukum. Harapan kami semoga dengan video ini kemudian mampu menggugah kembali semangat dan komitmen dari aparat penegak hukum kita untuk segera mengambil langkah-langkah tegas agar pihak-pihak yang sengaja menghambur-hamburkan uang rakyat ini haruslah diseret dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Demikian ulasan singkat tentang pembangunan destinasi Danau Wisata Lorulun. Ini kami buat kiranya bermanfaat bagi kita semua. Tetaplah semangat menjadi pejuang-pejuang anti korupsi untuk mengawal program-program pemerintah di seluruh Indonesia. Salam anti korupsi.